Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillahi bi ni'matil imani wa bi ni'matil islam wa bi ni'matis syihati wal farah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada saat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah karunia yang luar biasa, yaitu dijadikannya kita menjadi hamba-hamba yang muttaqin, hamba-hamba yang patuh, tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang sami'na wa ata'na, yang mendengarkan panggilan Allah Subhanahu wa taala atas azan ibadah salat maghrib kita mendatanginya, dan alhamdulillah kita melaksanakannya, dan baru saja kita menyelesaikan sebuah ritual ibadah yang mulia yang hanya 3 rakaat kita laksanakan salat wajibnya, dan alhamdulillah kita pun telah mampu menutupnya dengan 2 rakaat rawatibnya. Semoga dengan ibadah ini menjadikan kita hamba-hamba yang mendapatkan kemenangan, keberuntungan di sisi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala pun senantiasa menambahkan kemuliaan kepada kita semuanya atas janjinya, karena sesungguhnya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Sungguh kita bersyukur atas nikmat ketundukan kepatuhan kepada Allah SWT ini. Semoga Allah menambah kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang makin tunduk, yang makin patuh, yang makin istiqomah atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai syiar tertinggi atas ibadah kita, atas Islam kita. Karena sesungguhnya di dalam diri Rasulullah SAW lah contoh suri teladan yang baik bagi kita. Kita berilmu akan Allah Subhanahu wa taala, tentang Islam, tentang tauhid, tentang surga dan neraka, ini semuanya atas ajaran dan tuntunan Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan atas perintah Allah terhadap Rasulnya Muhammad SAW? Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu, Allah bersama malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, berselawat pada nabinya Nabi Muhammad SAW. Dan kita diperintahkan Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang yakin akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala beserta segala ketetapannya, sallu alaihi wasallimu taslima, berselawatlah kepada nabiku, utusanku, rasulku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh selawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, tidaklah untuk menambah kemuliaan Allah dan Rasulnya, tapi sesungguhnya kita yang memetik sebuah keutamaan kemuliaan di dalam selawat ini. Al-bakhilul ladzi man dzukirtu bihi indahu falam yusalli alayya. Kita semua akan tergolong menjadi hamba-hamba yang al-bakhil. Man dzukirtu bihi indahu falam yusalli alayya. Ketika kita mendengarkan nama Rasulullah SAW, falam yusalli alayya, kita tidak berselawat kepadanya,
titel sebagai hamba yang sangat baik. Bukankah kita sangat mengharapkan syafaatnya Rasulullah SAW untuk bisa menuju kepada babul jannah, pintu surga, dan memasuki surga itu? Syafaat Rasulullah salah satu hal yang utama yang harus kita raih. Karena sesungguhnya syarat utama bisa memasuki surga itu harus menjadi umatnya Rasulullah SAW. Kalau kita mengaku sebagai umat Rasulullah SAW, kullu ummatin dakhala jannah, seluruh umatku akan masuk ke dalam surga. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Illa man aba, kecuali mereka yang enggan. Oleh karena itu jadilah kita hamba-hamba Allah yang mendapatkan posisi sebagai umat Rasulullah SAW. Karena dengan itu kita akan berhak menempati surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang salah satunya agar kita diakui oleh Rasulullah SAW sebagai umatnya, aksiruhum salawat auliyan nasu bihi yaumal qiyamah, manusia bersamaku di yaumil qiyamah nanti, aksiruhum salawat, yaitu yang paling banyak salawatnya kepadaku, kata Rasulullah SAW. Hadirin jemaah salat maghrib wal isya yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh keberuntungan itu bukanlah sekedar kehidupan dunia yang glamor penuh dengan kemewahan, tapi sesungguhnya keberuntungan yang harus kita raih adalah keberuntungan pada kehidupan akhirat yang abadi. Kalau kita bisa melihat apa yang dikatakan Allah dalam Al-Quranul Karim, kehidupan dunia ini, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kehidupan dunia ini adalah mata kesenangan yang menipu, yang sia-sia, yang barangkali kita semua sadar bahwa dunia yang kita kejar ini tidak ada satupun yang kita bawa yang akan menjadi perisai, yang akan kita bawa menuju kubur-kubur kita. Kubur-kubur orang yang terdahulu tidak ada satupun yang membawa perhiasan, yang membawa harta benda mereka, kekuasaan mereka. Tidak ada satupun yang membawa semua itu. Ma'abna'ani maliyah, tidak ada guna harta. Kaidan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'abna'ani maliyah, khalaqa'ani sultaniyah, tidak ada guna kekuasaan. Tiada guna kekuasaan bagi sembilan daita ketika sudah berada di alam kuburnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama harta itu, selama kekuasaan yang kita miliki di dunia ini, kita tidak kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nahil mungkar, ma'ruf nahil mungkar, mengajak kepada kebaikan, mengarahkan kepada kebenaran dan kebaikan, mencegah kepada keburukan. Oleh karena itu, mari kita gunakan segala harta yang kita miliki, rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini, agar bisa bermanfaat yaumil akhir nanti. Kita gunakan sebaik-baiknya sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga segala pemberian Allah bisa berstatus sebagai nikmat bagi kita semuanya, bukan hanya sekedar sebagai ujian. Kita bisa barangkali melihat bagaimana tangan kita selama ini. Tangan ini pemberian Allah, milik Allah. Apa yang kita gunakan dengan tangan? Mampukah tangan ini kita gunakan untuk bersegera mensucikan diri kita, berwudu kita, mengusap wajah kita, membersihkan kaki kita, telinga kita, sebagian dari rambut kita? Kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya sekedar mencari harta-harta dunia. Kita gunakan untuk berzikir kepada Allah. Kita jadikan sebagai alat untuk menghitung seberapa istiqomahnya zikir-zikir kita. Mengapa dihitung 33 kali diperintah Rasulullah SAW? Kalau kurang berarti agak turun keimanan kita. Kita mempercepat zikir kita karena kita ingin meraih dunia. Jangan sampai terjadi kita lebih mengutamakan dunia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu mari kita jadikan segala yang diberikan Allah
seluruh anggota tubuh ini, diri ini, nafas yang masih diberikan Allah SWT sempurna hingga saat ini, kita jadikan, kita gunakan untuk apa? Apakah hanya sekedar untuk mengumbar nafsu kita, mencari kehidupan dunia yang jelas kita tahu? Bagi orang-orang yang terdahulu di warna-warna, tidak ada yang mereka bawa ke alam kuburnya kecuali lembaran-lembaran kain kafan. Hanya lembaran-lembaran kain kafan. Baju-baju yang kita pakai saat ini, sarung kain yang kita pakai, celana kita, tidak ada satu pun yang kita bawa. Yang kita bawa hanya lembaran kain kafan. Dan disunahkan dalam hadis itu hanya cukup 3 lapis saja. Mengapa harus 3 lapis? Mengapa harus 3 lapis? Oleh para ulama menafsirkan hadis ini agar tubuh kita itu cepat hancur, dimakan oleh ulat dan cacing tanah, sehingga cepat melebur dengan bumi. Fil ardi, melebur menjadi tanah sebagai salah satu zat yang dijadikan Allah sebagai alat untuk menciptakan kita, yaitu turab, yaitu tanah. Kita berasal dari tanah, kembali kepada tanah, dan disunahkan hanya 3 lapis kain kafan saja, dengan satu penafsiran para ulama, yaitu agar kita, tubuh kita cepat terurai dan menjadi tanah, menyatu dengan tanah, sehingga tidak ada apapun yang kita bawa kembali ke kuburan kita, kecuali apa? Yaitu kecuali amal-amal kita. Yang ba'ul mautus salasa, yang mengikuti mayit itu ada 3. Dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW, wa ahlihi yaitu keluarga seluruhnya mengikuti ketika proses penguburan kita, penguburan orang tua kita, lawena kita, pergi semua anak-anaknya, saudaranya, kerabat jauh, kerabat dekat, tetangga, semua ikut. Wa ahlihi wa malihi, harta juga begitu. Harta kita gunakan untuk menyelesaikan proses penguburan itu, tapi hanya sebatas di situ saja. Dan yang ketiga, wa amalihi wa amaluhu, yaitu amal-amal kita, itulah yang mengikuti kita. Wa yabqa ma'ahu wahid, yang abadi bersama di dalam kubur kita. Wa amaluhu, yaitu amal-amal kita. Dan yang bersama di dalam amal itu bukan hanya amal hasanah, tapi juga amal sayyi'ah, amal dosa, amal yang buruk mengikuti kita juga. Seandainya mengikuti itu hanya amal baik saja, maka selamatlah kita. Tapi karena sesungguhnya yang mengikuti kita di alam kubur, yang akan menuju alam mizan nanti, alam hisab, yaumul mizan itu, tidak hanya amal baik, tapi diikuti juga oleh amal-amal sayyi'ah, amal dosa, amal buruk, kemaksiatan di jalan Allah, semuanya mengikuti kita. Oleh karena itu kita jaga diri kita dari satu. Boleh saja kita hidup apa ada, selama apa kita inginkan, silakan. Tapi ingatlah oleh kita bahwa kita akan mati. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ismasita fa innaka mayyit. Hiduplah sesuka hati kalian. Fa innaka mayyit, tapi yakinlah bahwa sesungguhnya kita, kalian pasti akan menjadi mayit, akan menjadi bangkai, dimakan oleh cacing tanah, melebur hancur oleh kuburan. Itu yang kita jaga. Kita semua akan mati. Apakah mati seperti itu, jadi tulang belulang, dimakan ulat, selesai? Tidak. Bagi kita orang yang beriman, masa ada salah satu tempat lagi, yaitu yaumul hisab. Alam barzah ini hanyalah salah satu tempat pertama dari seluruh tempat yang ada di alam akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Kubur awwala manzili min manazilil akhir. Kubur ini awwala manzili min manazilil akhir,
tempat pertama, tempat yang paling awal dari semua tempat yang ada di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu ada tempat-tempat lain lagi, yaitu tempat dihisapnya amal kita, tempat ditimbangnya amalan-amalan kita. Ada surganya, ada nerakanya. Khalidina fiha, abadi di dalam neraka dan surga itu kalau kita sudah memasukinya. Silakan hidup kita itu semau hati kita, silakan. Allah memerintahkan lewat Jibril alaihissalam. Dia menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, isi masih tafainaka main. Hiduplah sesuka dirimu, tapi ingat engkau akan mati. Yang kedua pesan Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW, wa amal masita, wa habib man sita fainaka mafarikuhu. Cintailah apa yang ada di dunia ini, tapi ingat mafarikuhu, engkau akan meninggalkannya, engkau akan berpisah darinya. Coba kita cintai harta kita, anak kita, istri kita, rumah-rumah mewah yang kita miliki. Semuanya akan kita tinggalkan, semuanya akan berpisah dari diri kita. Tidak akan mengikuti kita sebagaimana di awal disampaikan, hanya lembaran-lembaran kain kafan. Kain kafan yang kasar, bukanlah sutra yang halus dan lembut, tapi kain kafan yang kasar, yang mudah melebur dengan tanah. Itulah yang akan menjadi pembalut tubuh kita. Pakaian terakhir kita yaitu kain-kain kafan. Seberapapun banyak pakaian yang kita beli di dunia ini, pakaian-pakaian yang mewah, yang mahal, tidak ada yang bisa kita bawa menuju kepada Allah SWT di kuburannya. Selama pakaian itu tidak kita gunakan di jalan Allah SWT, sehingga menjadi saksi pakaian-pakaian kita yang mewah itu ketika ditanya nantinya, engkau digunakan untuk apa? Aku digunakan untuk bermaksiat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak pernah sekalipun digunakan untuk sholat. Ketika ditanya di yaumil hisab, yaumil mizan nanti, jangan sampai persaksian seluruh yang kita miliki di dunia ini memberatkan kita. Mari kita gunakan segala yang kita dapatkan di dunia ini untuk meringankan kita, menjadi penyelamat bagi kita. Caranya dengan cara apa? Yaitu kita jadikan segala yang kita miliki ini berada di jalannya Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan perintah, sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita miliki, kita akan berpisah dengannya, dan perpisahan itu bagi apa yang kita miliki akan dimintai pertanggungjawaban di yaumil akhir nanti. Itulah yang harus kita jaga. Yang ketiga pesan dari Jibril alaihissalam, wa amal masih tafainaka mazijum bih. Beramalah kalian, rabi daike, bekerjalah apa saja, lakukan apa saja di muka bumi sekehendak hati kita. Mau berjudi disilakan, mau berzina, selingkuh dan lainnya silakan. Judi online, melakukan perbuatan-perbuatan dari Allah SWT, hamar, mabuk-mabukan, menzolimi anak istri silakan, menzolimi orang lain, mengambil hak-hak orang lain silakan. Apapun yang ingin dilakukan silakan. Wa'mal masita, lakukan apapun yang kalian hendaki silakan. Yang bukan hak tanah kita diambil, yang bukan hak barang kita diambil, dirampas dengan penuh kezoliman. Kepada saudara kita, kita menghina, mencaci maki mereka, silakan. Dipersilahkan oleh Jibril alaihissalam lewat apa yang disampaikannya kepada Rasulullah SAW. Fa innaka mazijum bih, dan semua itu akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ditimbang nantinya apa saja yang kita lakukan ini. Ketika kita jadikan tubuh ini, lisan ini untuk senantiasa berzikir, membaca ayat suci Al-Quran, dihitung Allah Subhanahu wa taala. Ditimbang nantinya
dengan kalimat-kalimat kezaliman yang keluar, menghina, menggibah, memfitnah dan lainnya. Mata ini kita gunakan untuk apa? Langkah-langkah kaki ini kita gunakan untuk apa? Apakah hanya sekedar mencari dunia semata? Tidak, kita gunakan menuju untuk tempat bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan untuk membantu saudara kita membutuhkan tangan yang kuat, kaki yang kokoh ini, sehat jiwa kita, harta kita, saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan makanan, minuman. Barangkali dengan kelebihan harta kita, kita bisa mengutangi mereka. Atau mungkin saudara kita yang datang mengutang sama kita, kita hina mereka, kita rendahkan mereka. Semuanya akan mazijum bi, akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala segala amalan-amalan yang kita lakukan di muka buminya Allah Subhanahu wa taala ini selama berada di dunia ini. Semuanya dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya dunia ini adalah tempat untuk beramal, tempat kita untuk melakukan sesuatu. Tapi ingat, apapun yang kita lakukan akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul mizan nanti. Itu yang kita jaga dengan diri kita. Sehingga yang kita bawa itu wa yabqa ma'ahu wahid, itu amal-amal kita. Amal hasanah dan amal sayyi'ah. Sekarang kita menghitung seberapa banyak amal hasanah kita, amal kebaikan yang kita lakukan. Kunci amal kebaikan yang kita lakukan begitu banyak. Kita mencari makan untuk anak istri kita, itu amal yang sangat baik. Bernilai sedekah yang paling tinggi memberikan makan kepada anak dan istri kita. Sedekah tertinggi itulah memberikan makanan dan minuman kepada anak dan istri kita, kepada orang tua kita, kepada saudara kita, kepada karib kerabat kita, kepada tetangga dekat kita, tetangga jauh kita. Itu semuanya ibadah yang sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tersenyum adalah ibadah. Kita berbicara menanggapi pembicaraan saudara kita, itu ibadah. Kita menanggapi saudara kita berbicara, tidak membelakanginya, bersegera menghadap ke depan orang yang berbicara, santun kita, itu adalah ibadah. Semua yang kita lakukan itu adalah ibadah. Bahkan orang meminta kita untuk digaji dan kita mengerjakan kepunyaan orang itu ibadah bagi kita. Kalau kita mengerjakannya dengan penuh keikhlasan walaupun digaji, serius kita melakukannya, tidak main-main, bernilai ibadah luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang kita lakukan ini yang tidak bernilai ibadah ketika kita mengawalinya dengan sholat. Kuncinya agar segala yang kita lakukan itu bernilai ibadah di sisi Allah ketika kita menjadikan sholat awal. Sholat adalah awal daripada segala amal kita. Inna awwala yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang paling awal dihisab yaumul qiyamah adalah salatuhu, salat mereka, salat kita, salat dia. Inna awwala yuhasabu, yang paling awal dihisab yaumul qiyamah, yaumil qiyamah nanti yang paling awal itu adalah salat kita. Oleh karena itu salat inilah as-salatu ra'sul amal. Salat ini adalah kepala daripada amal. Kepala amal. As-salatu ra'suddin, kepala bagi agama. Sehingga kita harus mengatakan beragama Islam, kepalanya adalah sholat. Kalau kita tidak sholat, berarti kita tidak punya kepala agama kita. Apakah orang-orang kafir, Yahuda, Nasara, Majusi tidak berbagi harta? Mereka berbagi harta kepada saudaranya. Tidak tersenyum, mereka tersenyum. Santun kepada saudaranya, iya. Baik menurut mereka,
Tapi mengapa mereka tidak bisa memasuki surganya Allah SWT? Dianggap sebagai kafir karena mereka tidak sholat, karena mereka tidak bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak meyakini Allah sebagai ilahnya, Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah SAW. Syahadat dan salat inilah yang menjadi perintah pertama sebagai hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah menurunkan Al-Quran bagi kita semua sebagai petunjuk hidup bagi orang yang muttaqin, yang bertakwa, yang tunduk patuh terhadap perintah Allah, melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, meninggalkan apa yang sedang dilakukan ketika yang dilakukan itu dilarang Allah, menjauhi diri kita dari hal-hal yang dilarang Allah, bersegera ketika diperintahkan Allah, usahakan awal waktu ketika ditetapkan ada waktu awal, waktu akhir, waktu tengah. Usahakan mengutamakan Allah dengan menjadikan perintah itu kita laksanakan di awal waktu. Contohnya salat. Wa idza ma'anantum faqimis shalah inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu ditetapkan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa salat di awal, di tengah, di akhir bisa. Tapi ketika Allah nomor satu bagi kita, maka awal yang paling utama kita melaksanakannya. Sebagai pertanda, sebagai bukti bahwa kita menomorsatukan Allah, menjadikan Allahu Akbar, Allah yang paling utama, Allah yang paling besar. Tiada lebih besar dan lebih utama kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah melambat-lambat urusan dengan Allah, berarti ada indikasi kita melalaikan Allah, mengutamakan dunia, mengutamakan urusan-urusan dunia kita yang kita semua sudah tahu dan sering disampaikan oleh para dai bahwa dunia ini mata, perhiasan, kesenangan, gurur yang menipu. Bagaikan sebuah mimpi, bagaikan sebuah langit yang kita lihat dari sini berada di gunung sana, kita mendatanginya, ternyata jauh, tidak ada lagi. Kita mendatangi lagi, tidak ada lagi. Kita mendatangi lagi, tidak ada lagi. Itulah kehidupan dunia ini. Gurur menipu kita. Dan kita menganggap dengan mencapai dunia, melalaikan Allah, mencari dunia kita dapatkan kesenangan. Sedangkan kita sadar bahwa selama ini ketika kita mencari dunia, kita mendapatkannya dengan susah payah. Dengan susah payah, bahkan tidak pulang ke rumah-rumah kita, bahkan tidurnya jam 11, jam 12 mencari dunia. Yang kita dapatkan apa? Besok lagi seperti itu. Apakah ceramah ini melarang kita untuk melarang kita mengejar dunia? Tidak. Kita diharuskan untuk berusaha menjadi orang yang paling memiliki dunia ini, karena kita yang lebih berhak, karena kitalah orang yang senantiasa beriman pada Allah yang menciptakan dunia ini. Tapi yang kita harapkan yaitu jangan sampai karena dunia kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini ciptaan Allah. Lahu ma fis samawati wal ard, milik Allah, milik Dia Allah, yaitu bumi dan langit ini. Langit dan bumi ini milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yang beriman pada Allah inilah yang paling berhak untuk dunia, memiliki dunia ini. Kitalah yang lebih berhak, yang utama. Oleh karena itu jangan sampai kita lengah dengan dunia ini. Jangan sampai dunia ini menipu kita. Kitalah yang harus senantiasa mampu mengendalikan diri agar kita tidak tertipu oleh kesenangan dunia yang menipu. Kaum muslimin, sidang salat maghrib wal isya yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita ada satu golongan manusia, ada golongan-golongan manusia
yang mendapatkan barisan terbaik dari Allah SWT, yaitu surga yang paling tinggi. Allah SWT menyatakan dalam surat Al-Mu'minun, ulaika humul warisun, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan warisan Allah SWT. Alladzina yurisunal firdaus, yaitu mereka orang-orang mendapatkan warisan itu firdaus, yaitu surga yang paling tinggi. Hum fiha khalidun, dan mereka abadi di dalamnya. Siapakah golongan orang-orang yang mendapatkan warisan ini, surga yang tertinggi ini? Ulaika humul warisun, sungguhnya mereka yang mendapatkan warisan firdaus, yaitu surga yang tertinggi. Mereka adalah orang-orang yang bagaimana? Qad aflahal mu'minun, yaitu yang beruntung ini adalah orang yang beriman. Sungguh beruntung orang yang beriman. Siapakah yang beriman itu? Kita semuanya adalah orang yang beriman, percaya kepada Allah, bersahadat kita semua yang ada di khususnya dusun ini, desa kita ini. Rata-rata kita ini 100% Islam semuanya. KTP kita Islam, anak-anak kita Islam, data-data kita Islam semuanya. Bersahadat kita adalah orang yang berhak mendapatkan keuntungan surga firdaus. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang beriman yang bagaimanakah yang beruntung ini, yang mendapatkan warisan firdausnya Allah SWT, yaitu allazina hum fi salatihim khashi'un, orang-orang yang salat dan khusyuk salatnya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang pertama ciri-ciri orang yang akan mendapatkan warisan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, tidak hanya salat, tapi mereka khashi'un, khusyuk salatnya, ikhlas salatnya. Inilah orang yang mendapatkan warisan dari Allah SWT. Bukan salat sebagaimana digambarkan ayat Al-Quran, fasholli li rabbika wanhar, fawailul lil musallin, neraka wail bagi orang yang salat. Neraka wail bagi orang yang salat. Alladzina hum an salatihim khashi'un, yaitu mereka yang lalai dari salatnya, neraka wail. Tapi orang yang mendapatkan warisan surga tertinggi ini, alladzina hum an salatihim khashi'un, yaitu mereka yang salat dan mereka khusyuk di dalam salat. Salat yang khusyuk seperti apa? Fasholli li rabbika, yaitu salatnya karena Rabb, bukan karena kepentingan dunia, bukan salat karena ingin dianggap mulia, bukan salatnya seperti salat orang-orang munafik. Bagaimanakah salat orang yang munafik? Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar, innal munafiqina yuhadihim Allah wa huwa khadiruhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu ingin menipu Allah, tapi sesungguhnya mereka lah yang telah tertipu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menipu diri mereka sendiri. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu ketika berdiri malas berdirinya, malas untuk sholat, malas melaksanakan sholat. Sungguh sholat ini balasannya surga. Perlu kita paksakan diri kita untuk sholat. Jangan sampai kita masuk dalam golongan orang-orang yang munafik, malas untuk sholat, tidak mampu sholat. Kalaupun sholat ini ingin cepat-cepat selesai, yang penting sholat, bukan sholat itu penting, itu ciri orang-orang yang munafik. Kita jaga diri kita, kalbu kita, agar selalu tertanam di dalam kalbu ini, sholat itu penting. Jangan sampai terbersit dalam kalbu kita, yang penting sholat. Karena sesungguhnya kalau kita melakukan hal itu, kita akan tergolong sebagaimana sholatnya orang-orang munafik. Yura'unan nas,
ingin dipuji oleh manusia. Itulah ciri orang munafik. Wala yazkurunallaha illa qalila. Mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit saja. Tidak mau berzikir kepada Allah. Salatnya malas, ingin dipuji manusia. Wala yazkurun, mereka tidak berzikir illa qalila, kecuali sedikit saja zikir. Ini ciri-ciri orang munafik. Kalau ada dalam diri kita sifat seperti itu, maka bersegera mengobati diri kita dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melakukan hal yang sama sebagaimana dilakukan oleh munafik. Karena sesungguhnya kalau hal ini kita lakukan, kita tidak akan mendapatkan warisan dari Allah bernama surga Firdaus. Karena orang yang mendapatkan itu adalah orang yang busuk di dalam surga. Itulah mengapa kunci ketenangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah dan ikhlas atas segala amalan kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu kita meyakini diri kita bukanlah dari golongan orang-orang munafik, apalagi orang-orang yang kafir. Dan sesungguhnya orang munafik itu, inna asqala salati 'alal munafiqin, ada dua salat yang paling berat dikerjakan oleh orang munafik. Inna asqala salati 'alal munafiqin, salat al-isya wal fajr, salat isya dan salat subuh. Kalau kita berat melaksanakan salat isya, salat subuh, berarti dalam kalbu kita ada sifat kemunafikan. Apalagi kita meninggalkannya, berat melaksanakannya saja, ada benih-benih kemunafikan dalam diri kita. Jangan sampai itu ada. Kita harus membersihkannya dengan cara apa? Bersemangat untuk salat, bersemangat melaksanakan perintah Allah SWT, agar kita mendapatkan golongan hamba-hamba Allah yang ikhlas dan busuk kepada Allah SWT. Sehingga kita tidak masuk dalam golongan orang yang kajam. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kalian orang yang kajam terhadap agama ini? Orang yang kajam terhadap agama ini, fadzalika alladzi yad'ul yatim. Mereka menghardik anak yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, tidak memberi makan kepada orang miskin. Ini orang yang kacap, dusta, roy beki beragama Islam, mengagung-agungkan diri Islam, sebenarnya kacap. Kacap itu bohong, dusta, mengaku Islam tapi sebenarnya tidak Islam. Mengaku beragama Islam, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kalian orang yang kacap terhadap agama ini, bohong mengaku Islam tapi sebenarnya tidak Islam, yaitu menghardik anak yatim, tidak mau memberi makan, berbagi kepada fakir miskin. Dan yang berikutnya, fawailun lil musallin, dimasukkan dalam neraka orang yang salat, yaitu alladzina hum an salatihim khashirun, yaitu yang lalai dari salatnya. Inilah orang-orang yang kacap terhadap agama, bohong bahwa mengaku Islam tapi dia sebenarnya tidak Islam, kacau. Sering kita bacakan di dalam salat-salat kita ayat ini, mengingatkan kepada kita jangan sampai kita berada pada golongan orang yang kacau, coba mengaku Islam tapi sebenarnya tidak Islam. Dan cirinya ketika dia melakukan ini, tidak senang terhadap anak yatim, menghina, merendahkan, kepada fakir miskin menghina, orang datang mengutang malah menghinanya, menghardiknya. Dan kalau kita melakukan itu berarti kita kacau terhadap agama kita. Oleh karena itu kita jauhkan diri kita dari sifat-sifat, jangan sampai terjadi pada diri kita. Ini yang pertama, golongan orang yang akan mendapatkan surga Firdaus Allah SWT, yaitu khusyuk kepada Allah, tidak memiliki sifat kemunafikan di dalam diri. Yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi muridun, mereka menjaga perbuatan lisan dan perbuatannya dari hal yang sia-sia, bukan menjaga dari hal yang haram. Jelas kalau menjaga diri perbuatan dari hal yang haram, jelas.
Tapi orang yang akan mendapatkan surga firdaus Allah SWT ini, mereka menjaga dirinya dari perbuatan yang sia-sia. Manakah contoh perbuatan yang sia-sia? Duduk-duduk berbicara hal yang tidak punya manfaat, permainan, game, bermain kartu, bermain hal-hal yang tidak punya manfaat, yang tidak meningkatkan iman. Banyak permainan tidak meningkatkan iman. Bahkan dengan permainan itu kita menjadi keluar dari keimanan kita, bahkan tidak sholat. Kalau sudah tidak sholat itu berarti keluar iman dalam diri kita. Karena keasikan permainan kita, keasikan bicara kita, lisan kita berbicara hal-hal yang tidak punya manfaat, sehingga menjadikan kita lalai dengan sholat kita. Malah yang keluar adalah ghibah, fitnah. Itu yang perlu kita jaga. Jangan sampai kita rugi dengan warisannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seharusnya kita kejar, yaitu kita menjaga diri kita dari lisan ini, dari tangan kaki kita ini. Kita arahkan menuju ke tempat yang sia-sia itu, jangan sampai terjadi. Mari kita arahkan pikiran kita, mata kita, pendengaran kita. Hari ini sedang melaksanakan majelis taklim, ceramah-ceramah agama setiap hari. Kita arahkan telinga kita. Kalau jangan sampai kita takut diganggu oleh orang lain, kita datangi di mana sumber suara itu. Kita duduk bersama mencari kemuliaan majelis ilmu, sehingga dengan itu akan menjadi bekal bagi kita untuk menjadi hamba-hamba yang muttaqin, yang makin takut, makin bersih dari sifat kemunafikan terhadap agama yang mulia ini, yang akan menyelamatkan kita abadi di yaumil akhir nanti. Oleh karena itu kita jaga diri kita. Semoga kita semuanya makin menjadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hanya dua yang dapat kami sampaikan yang menjadi ciri dari orang-orang yang mendapatkan warisan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surga firdaus ini, yang insyaallah ciri-ciri berikutnya dapat kami lanjutkan pada majelis ahad-ahad yang berikutnya. Barangkali bisa yang dapat kita sampaikan.